Selamat pagi yang terhormat dosen ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yulia Sarbunan SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik di SD YPPK Santo Franciscus Xaverus I Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang pertama di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta PPG 60500533100012. Hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 SD YPPK Santo Franciscus Xaverus I Merauke dengan materi pokok Aku Mengembangkan Diriku Bersama Orang Lain. Berikut video ujian kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ada yang masih semangat? Masih. Nah, sebelum itu kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdiri dan kita ambil sikap. Niko, Ibu Guru minta untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Niko. Silakan duduk semuanya. Ya, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi, kita absen dulu. Guru panggil nama yang hadir, dia boleh menjawab hadir. Yang tidak hadir itu ketua kelas punya tugas untuk menyampaikan alasan kenapa dia tidak hadir. Angel, hadir Bu Guru. Nikolaus, hadir Bu Guru. Margareta, hadir Bu Guru. Grace, hadir. Catherine, hadir Bu Guru. Albertina, hadir. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang Aku Mengembangkan Diriku Bersama Orang Lain. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan arti makhluk sosial. Yang kedua, mengklasifikasikan siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perkembangan diri saya atau diri kita. Yang ketiga, merumuskan bagaimana sikap yang baik dalam mempererat kebersamaan dengan orang lain. Dan yang keempat, merumuskan pesan kitab suci bahwa manusia membutuhkan orang lain. Anak-anak yang baik, itulah 4 capaian pembelajaran yang akan kalian capai di materi pada pagi hari ini. Nah,
Anak-anak, Ibu Guru mau tanya dulu. Minggu lalu itu pelajaran tentang apa? Masih ada yang ingat? Ya, Linus masih? Lingkungan turut mengembangkan diriku. Oke. Lalu kalau begitu lingkungan, kalau kita berbicara tentang lingkungan minggu lalu, lingkungan itu apa saja? Ada lingkungan sekolah, Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan apa lagi? lingkungan pesisir pantai, Pesisir pantai, perkotaan, pedesaan. Oke ya, itu yang minggu lalu kita pelajari. Ada lingkungan di mana lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga ada lingkungan dalam masyarakat. Oke, nah minggu lalu pelajaran itu masih berkaitan dengan pelajaran hari ini. Aku membutuhkan orang lain. Untuk itu, Ibu Guru mau meminta kalian untuk melihat atau mengamati gambar yang akan Ibu Guru tampilkan di depan. Nah, ini gambar yang pertama. Nah, amati ya. Oke. Gambar yang kedua. Sudah lihat dengan baik gambarnya? sudah, Nah, lalu gambar yang ketiga. Dan gambar yang keempat. Sudah lihat keempat gambarnya? Sudah jelas? sudah, Atau ada yang masih bingung dari gambar-gambar itu? sudah, Ya, semua jelas ya? jelas. Kalau begitu, Ibu Guru mau tanyakan dulu. Nah, ada pertanyaan di sini. Ibu Guru mau tanyakan dulu. Apa yang kalian lihat dalam gambar yang pertama? Membaca buku bersama. Belajar bersama. Sedang membaca buku bersama. Yang tadi kalian amati di gambar yang pertama ya. Oke. Kalau begitu, gambar yang keduanya apa tadi? Sedang berkumpul bersama keluarga. Oke. Kalau gambar yang ketiga, makan bersama dengan keluarga atau apa? Berpiknik bersama tetangga. Oke. Nah, kalau gambar yang keempat, membersihkan parit, bergotong royong membersihkan. Oke, baik. Nah, yang tadi kalian lihat pada tempat gambar itu, yang pertama itu mereka sedang membaca buku. Oke, baik, sudah. Yang kedua, kalian apa itu tadi? Berkumpul bersama dengan keluarga. Dari tempat gambar itu, ada yang gambarnya itu dia duduk sendiri. Baru mereka mengapa tadi? Bersama-sama. Berarti tidak ada satu orang toh? Semuanya ada orang lain. Nah, kalau begitu, kalian tadi lihat 4 gambar itu tidak ada yang hidup sendiri, pasti ada orang lain. Berarti Ibu mau tanya, dia hidup bersama dengan orang lain itu disebut apa ya? Ya, makhluk sosial. Berarti kalau begitu, apa arti dari makhluk sosial? Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ada lagi? Manusia yang membutuhkan orang lain. Oke, manusia yang membutuhkan orang lain. Tepuk tangan untuk kita
kalian sudah melihat keempat gambar yang ada di depan. Yang kamu sudah amati dari gambar yang pertama sampai gambar yang keempat. Itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Dari waktu kita kecil saja, kita sudah hidup bersama dengan orang lain. Ataukah waktu kita kecil kita hidup sendiri? Ada yang hidup sendiri waktu kecil? Tidak. Waktu dalam kandungan ibu dia hidup sendiri atau masih ada ibunya? Tidak. Hah? Masih ada ibunya. Waktu dia mulai besar, mulai kecil bayi, dia hidup sendiri kan? Tidak. Lalu dia buat apa? Masih bersama keluarga. Masih bersama keluarga. Berarti anak yang masih bersama keluarga itu dia membutuhkan orang atau tidak? Jadi namanya kita hidup sebagai makhluk sosial, berarti kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup terpisah. Ya, si Gege, ya. Karena itu beribut terus. Dia boleh beribut dengan baik. Nanti ibu tanya kalau harus menjawab dengan baik. Nah, Catherine, kalau kita hidup bersama dengan orang lain mulai dari kecil sampai kita besar, kita selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan Catherine itu, apakah seperti itu kalau Catherine tidak hidup bersama orang lain? Catherine tetap hidup sendiri. Hidup bersama keluarga. Cuma keluarga saja? Orang lain itu seperti siapa? Tante Om, kakak, ini lanjut. Teman-teman, kerabat. Oke. Nah, anak-anak yang baik, itulah kehidupan kita kalau kita mau hidup bersama dengan orang lain. Jadi kalau ibu guru tidak bisa hidup sendiri, kalian pun tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada orang lain di sekitar kita. Karena apa? Dengan orang lain itu kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita hidup sendiri kalau tidak ada orang lain. Hari ini Ibu Guru mau mengajak kita semua untuk kita melihat bagaimana kehidupan kita ketika kita tinggal di rumah, ketika kita tinggal bersama dengan keluarga, ketika kita tinggal dengan masyarakat atau kita hidup di sekolah. Apakah kita selama ini hidup sendiri atau tetap bersama orang lain? Tetap bersama dengan orang lain. Berarti Ibu Guru mau meminta kalian, siapa-siapa saja yang ikut ambil bagian di dalam kehidupan kita atau kehidupan saya, kehidupan kalian. Orang tua, adik, teman-teman, saudara. Oke ya, itu semua. Keluarga, kakak, adik, kerabat, tetangga, semuanya itu yang ambil bagian untuk hidup bersama dengan kita atau diri kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Oke, anak-anak yang baik, saat ini kita mau melihat. Ibu Guru meminta kalian untuk membaca bersama-sama apa yang diceritakan di dalam kitab suci. Ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu
suara nyaring dan juga sudah membaca dengan jelas. Sekarang Ibu Guru mau meminta kalian untuk kerjakan dalam kelompok dengan panduan pertanyaan yang Ibu Guru sudah siapkan. Nah, itu ada pertanyaan dan juga ada teks ceritanya. Kalau memang belum jelas, kalian boleh bacakan kembali dalam kelompok kalian, lalu kalian jawab pertanyaan yang sudah guru berikan di dalam lembar kerja. Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu Guru minta untuk setiap kelompok presentasikan di depan. Ibu Guru minta kelompok 1 dulu. Kelompok 1 yaitu kelompok Matius. Setelah itu kelompok Lukas, habis itu kelompok Yohanes, ya. Ibu Guru minta kelompok Matius maju untuk presentasikan hasil kerjanya. Semua dengar ya. Selamat siang Bu Guru serta teman-teman. Pada yang ini kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Apa yang dikisahkan dalam teks Markus? Ibu dan saudara-saudaranya menemui Yesus. 2. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Orang-orang yang duduk di sekelilingnya. 3. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Lakukan kehendak Allah. 4. Menurut pemahaman kalian, siapakah saudara-saudara kita sesungguhnya sesuai dengan misi bacaan tersebut? Orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon tanggapan dari teman-teman semua. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok itu. Nah, tadi kelompok Matius meminta kalau ada salah, mohon tanggapannya. Jadi Guru minta kepada kelompok Yohanes dan kelompok Markus untuk menanggapi dari pertanyaan yang mereka sudah jawab itu keempat pertanyaan. Dari keempat jawaban itu, kalau memang ada yang salah, kalian bisa tanggapi. Oh, bagaimana? Benar semua. Kata si Daniel benar semua. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok Matius. Silakan dulu. Sekarang Ibu minta kelompok Yohanes maju. Oke. Guru dan teman-teman, kami mau membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Yohanes. Apa yang dikisahkan dalam teks Markus? Data
Daftarlah ibu dan saudara-saudara Yesus. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara-saudara Yesus? Melakukan kehendak Allah. Menurut pemahaman kalian, siapakah saudara-saudara kita sesungguhnya sesuai dengan isi bacaan tersebut? Orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Sekian dari kami. Oke, mari kita beri tepuk salut untuk kelompok Yohanes. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kelompok Yohanes, silakan duduk. Oke, baik. Guru mau meminta hasil kerja kalian. Ya, baik. Dari tempat pertanyaan yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, semua jawaban yang disampaikan itu benar. Beri tepuk tangan sekali lagi. Dari hasil diskusi yang kalian sudah sampaikan di depan, Ibu Guru mau menegaskan saja bahwa dalam firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama, lalu kalian jawab sama-sama, itu mau mengajak kita, setiap manusia itu selalu melakukan apa yang diperintahkan atau difirmankan oleh Allah. Hidup manusia itu tidak bisa hidup sendiri, atau manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial, maka dia harus hidup bersama dengan orang lain. Tadi dalam cerita kitab suci itu Yesus dia meminta kita, mengatakan kepada kita bahwa saudara-saudara yang dimaksudkan dalam kitab suci itu adalah orang-orang yang apa? Yang melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah itulah yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus. Tadi Bu Guru juga meminta kalian siapa atau yang ada dalam kehidupan kita, siapa-siapa yang terlibat dalam kehidupan kita, yang membantu kita untuk hidup dengan orang lain. Itu adalah keluarga, adalah teman, ada kerabat, dan juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana sikap itu kita tunjukkan di dalam kebersamaan kita untuk mempererat satu hubungan bersama dengan orang lain. Sikap apa tadi? Yang harus kita menghargai, apa lagi? Menolong, saling percaya, apa lagi? Itulah sikap-sikap yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, maka kita selalu membutuhkan orang lain. Baik anak-anak, kita adalah makhluk sosial. Setiap orang selalu membutuhkan orang lain. Tanpa bantuan orang lain kita tidak bisa hidup. Ketika kita mulai dari masa-masa kecil hingga sampai dewasa, bahkan sudah sampai tua pun, kita selalu membutuhkan orang lain.
diajarkan oleh Yesus, berarti kita harus menunjukkan sikap yang baik. Tidak bisa kita berteman dengan orang tetapi kita tidak menunjukkan sikap. Maka Yesusnya mengatakan bahwa saudara kita itu adalah sesama kita yang melakukan hal-hal yang baik. Maka bagi kita juga, kita harus menunjukkan sikap-sikap yang baik dalam satu hubungan bersama dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu membutuhkan orang lain, maka kita menunjukkan sikap-sikap itu. Seperti tadi yang kalian sudah sebutkan, sikap saling percaya, sikap menghargai, sikap menghormati, sikap mencintai, menolong, itu semua ada di dalam perintah Yesus kepada kita. Anak-anak yang terkasih, di dalam pandangan ajaran Kristiani, dalam gereja kita juga mengajak kita bagaimana kita hidup bersosial. Kalau kita hidup bersosial berarti kita hidup harus dengan orang lain. Karena kita makhluk apa tadi? Kita makhluk sosial. Kalau kita berbicara tentang aku membutuhkan orang lain, berarti kita berbicara tentang makhluk apa? Makhluk sosial. Nah, dalam ajaran gereja Katolik itu juga selalu mengikuti ajaran Yesus, bahwa dalam kehidupan kita selalu kita tanamkan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani itu yang tadi kita sudah sebutkan, sikap jujur, saling menghargai, tapi yang paling utama adalah nilai cinta. Cinta apa? Nilai cinta kasih. Nilai cinta kasih itu harus kita tanamkan atau kita wujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Yesus yang menjadi contoh utama di dalam persahabatan itu. Karena Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa kalau kita bersahabat dengan orang lain, kalau kita membutuhkan orang lain, maka kita harus menjalin hubungan dengan melakukan atau mewujudkan sikap yang baik dalam kehidupan kita bersama. Ya, Yesus juga memberikan atau Yesus juga mewujudkan bagaimana dia hidup selalu bersama dengan orang lain dengan menunjukkan sikap. Sikap Yesus itu dia rela berkorban. Bayangkan kalau Yesus dia rela berkorban, bagaimana kita manusia? Apakah kita bisa rela berkorban untuk teman kita? Bisa? Dengan cara apa tuh kita rela berkorban? Ya? Membagikan. Bagaimana nih kok? Mementingkan diri teman daripada diri kita sendiri. Apalagi kalau menolong, apalagi? Mementingkan kepentingan bersama daripada mementingkan kepentingan sendiri. Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Kalau Yesus dia rela berkorban sampai dia wafat di salib, itu bukti cinta yang setengah atau utuh atau total? Utuh. Apakah kita bisa seperti Yesus? Apakah kita bisa seperti Yesus? Bisa. Bisa. Oke, bisa. Nah, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Bahkan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya demi kepentingan manusia. Nah, Yesus sendiri wafat di kayu salib hanya untuk kita manusia. Itu suatu bukti cinta Yesus kepada manusia. Maka kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita selalu mengikuti apa ajaran-ajaran Yesus. Kalau kita mati demi manusia lain itu tidak mungkin. Sebagai manusia tidak mungkin. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Itulah yang diminta oleh Yesus. Mencintai orang lain, menghargai orang lain, menghormati
diperlukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Oke anak-anak yang baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini saja. Minggu depan kita berjumpa kembali lagi dengan materi yang berikutnya. Nah, untuk itu mari guru meminta sebelum kita menutup pertemuan kita menyanyikan sebuah lagu. Mari silakan berdiri. Tahu lagu ini tidak? Tahu tidak lagunya? Tahu. Oke, tahu ya. Dalam Yesus satu, tapi bukan minta pegang tangan ya. Pegang tangan, yang bergandengan tangan. Oke. Dalam satu, dua, tiga. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Guru minta kesediaan sekali lagi kepada Niko untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari berdiri serta teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang selalu kami sembah dan kami puji dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur padamu karena Engkau telah melancarkan aktivitas kegiatan belajar mengajar kami dari awal tadi hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memilih pulang kiranya Engkau menuntun kami dari awal perjalanan hingga sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan, doa yang belum sempurna ini kami lakukan dengan doa yang diajarkan kami Yesus Kristus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu selamanya selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, Melalui keadaan Santo Fransiskus Xaverius, obatkanlah semangat kami untuk gemar membaca, disiplin, jujur, perlindungan, dan cinta damai. Santo Fransiskus Xaverius, obatkanlah kami. Amin. Hati Kudus Yesus, Raja dan Pusat segala hati, jadilah Raja dan Pusat sekolah kami, pukulah dan masing-masing jiwa di seluruh wilayah Papua Selatan. Amin. Dan menambahkan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Niko. Selamat siang semua. Siang, Bu Guru.